Pernahkah kalian membayangkan seorang Daniel Levy, sosok bos Tottenham Hotspur yang terkenal sangat pelit dan penuh perhitungan, tiba-tiba mengamuk di bursa transfer dan membiarkan klubnya menghamburkan uang hingga menembus angka 300 juta pounds? Ya, kalian tidak salah dengar. Lupakan julukan Tottenham yang irit, karena di musim panas 2026 ini, The Lily-Whites resmi menjadi monster bursa transfer yang paling ditakuti di Eropa. Dan sosok utama yang bertanggung jawab atas revolusi gila-gilaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah manajer baru mereka, sang jenius taktik asal Italia, Roberto De Zerbi. Hari ini, tanggal 22 Agustus 2026, kita akan membedah secara tuntas apa yang sebenarnya merasuki manajemen Spurs sampai mereka berani merogoh kocek sedalam itu. Kita akan mengulas deretan pemain bintang yang sudah resmi sepakat bergabung untuk musim 2026-2027, termasuk operasi transfer paling berani musim ini, yaitu pembajakan ganda 2 bintang Manchester City sekaligus, Savinho dan Omar Marmoush. Jadi, siapkan kopi kalian, karena drama London Utara kali ini benar-benar di luar nalar. Mundur sedikit ke belakang, mari kita jujur saja. 2 musim terakhir adalah masa-masa yang sangat suram, bahkan bisa dibilang memalukan bagi klub sebesar Tottenham. Bayangkan, finish di peringkat ke-17 secara beruntun adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh para pendukung Spurs. Itu bukan sekadar hasil yang buruk, itu adalah alarm tanda bahaya tingkat tinggi. Klub sebesar ini nyaris saja terjerembab ke jurang degradasi musim lalu. Mental para pemain hancur, para penggemar sudah kehabisan kesabaran, dan atmosfer di dalam stadion selalu terasa tegang. Saat itulah Roberto De Zerbi didatangkan pada bulan April lalu sebagai juru selamat untuk mengangkat kapal yang nyaris tenggelam ini. Dan setelah berhasil mengamankan posisi Spurs agar tetap bertahan di kasta tertinggi Premier League, pelatih asal Italia ini sama sekali tidak membuang waktu. Dia langsung duduk berhadapan dengan Daniel Levy dan jajaran direksi klub, lalu memberikan ultimatum yang sangat tegas. Jika Tottenham ingin kembali bersaing di papan atas dan mengembalikan harga diri mereka, mereka tidak bisa lagi pelit. Mereka tidak bisa lagi hanya mencari pemain kelas 2 dengan harga diskon, atau sekadar meminjam pemain buangan. Mereka butuh revolusi total, dari akar hingga ujung tombaknya. De Zerbi punya visi yang sangat spesifik, dan dia bukan tipe manajer yang mau berkompromi dengan sistemnya. Kalau kalian pernah melihat bagaimana tim asuhan De Zerbi bermain di masa lalu, kalian pasti tahu bahwa sistemnya menuntut kesempurnaan teknis yang mutlak. Dia membutuhkan pemain yang berani memegang bola di area pertahanan sendiri saat ditekan lawan, transisi perpindahan bola yang sangat cepat, dan pergerakan tanpa bola yang tak kenal lelah. Dia sangat membenci gelandang yang statis atau penyerang yang malas melakukan tugas pertahanan. Untuk mewujudkan filosofi yang sering disebut The Derby Ball ini di London Utara, dia membutuhkan amunisi baru dengan kualitas kelas 1 yang tentu saja harganya tidak murah. Itulah alasan utama mengapa total belanja Tottenham sejauh musim panas ini sudah menembus angka 300 juta pounds, atau kalau dirupiahkan bisa mencapai lebih dari 6 triliun rupiah. Angka yang luar biasa masif, yang membuat para rival mereka di Premier League benar-benar ternganga. Mari kita bahas satu persatu nama-nama besar yang sudah dipastikan deal dan siap mengenakan seragam putih Tottenham untuk mengarungi musim 2026-2027 ini. Di sektor pertahanan, De Zerbi tidak mau mengambil risiko lagi dengan lini belakang yang rapornya hancur-hancuran musim lalu. Rekrutan pertama yang berhasil dituntaskan adalah Jan-Paul van Hecke. Bek tengah tangguh asal Belanda ini diboyong dengan nilai transfer mencapai 52 juta pounds. Langkah De Zerbi memboyong van Hecke bukanlah tanpa alasan. Pemain ini adalah mantan anak asuhnya saat di Brighton yang sudah sangat paham luar dalam dengan skema skuad yang diinginkan De Zerbi. Van Hecke dikenal punya ketenangan luar biasa saat membangun serangan dari belakang, memiliki akurasi umpan yang sangat tinggi, serta sapuan bola bawah yang sangat bersih. Kehadirannya diproyeksikan langsung menjadi benteng utama untuk mendampingi Mickey van de Ven. Tidak berhenti sampai di situ untuk lini pertahanan, Tottenham juga berhasil membuat kejutan besar di bursa transfer dengan mengamankan tanda tangan bek kiri veteran, Andy Robertson. Pemain nasional Skotlandia ini didatangkan secara gratis setelah masa baktinya usai. Meski usianya sudah tidak muda lagi, kepemimpinan, pengalaman menjuarai Premier League dan Liga Champions, serta mental pemenang yang dimiliki Robertson adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh ruang ganti Spurs yang sempat kehilangan arah. Robertson didatangkan bukan hanya untuk memberi persaingan ketat di posisi bek kiri, tetapi juga sebagai mentor bagi para pemain muda di dalam tim. Beranjak ke lini tengah, ini dia sektor yang paling banyak menelan anggaran belanja Tottenham musim ini. De Zerbi merombak total jantung permainan Spurs dengan mendaratkan 2 gelandang berkelas dunia sekaligus. Pembelian termahal dan paling menggelegar adalah mendaratnya Sandro Tonali dari Newcastle United,
dengan memecahkan rekor transfer klub seharga 100 juta pounds. Kesepakatan ini dicapai setelah negosiasi ulet selama berpekan-pekan. Tonali disiapkan sebagai jenderal lapangan tengah yang baru, sosok penyeimbang yang tidak hanya tangguh dalam memutus serangan lawan, tetapi juga sangat cerdas dalam mengatur tempo permainan. Tonali adalah definisi gelandang modern yang lengkap, punya visi bermain yang luas, stamina luar biasa, dan daya juang tanpa kompromi. Untuk mendampingi Tonali, Tottenham juga melengkapi kesepakatan transfer untuk gelandang serba bisa asal Portugal, Matheus Fernandes, dengan nilai transfer yang tidak kalah fantastis, yaitu 85 juta pounds. Fernandes adalah sosok gelandang penjelajah atau box-to-box yang punya kecepatan, kemampuan dribble memukau, serta ketajaman memberikan umpan-umpan kuncian ke dalam kotak penalti. Kombinasi Sandro Tonali dan Matheus Fernandes di lini tengah diakini akan menjadikan sektor tengah Tottenham sebagai salah satu yang paling dominan dan paling menakutkan di Premier League musim ini. De Zerbi benar-benar mencabut fondasi lama tim ini dan membangun tulang punggung yang sama sekali baru. Tapi, sang manajer dengan tegas mengatakan bahwa mereka belum selesai berbelanja. Seperti yang dia katakan sendiri dalam sebuah wawancara baru-baru ini, saat dia menginginkan seorang pemain di bursa transfer, dia berubah menjadi seekor hiu yang sedang kelaparan, tidak ada kata menyerah. Dan kini, insting hiu De Zerbi itu sedang mengarah tajam langsung ke Etihad Stadium. Ini adalah berita terpanas yang sedang mendominasi tajuk utama media di seluruh Inggris hari ini. Tottenham sedang bermanuver luar biasa untuk merekrut bukan cuma satu, tapi dua penyerang mematikan sekaligus dari sang juara bertahan, Manchester City. Nama pertama yang sukses mereka kunci dan sudah deal adalah Savinho. Sayap asal Brasil berusia 22 tahun ini baru saja mencapai kesepakatan sensasional untuk pindah ke Tottenham dengan nilai transfer yang kabarnya bernilai hingga 85 juta pounds, termasuk berbagai klausul bonus. Savinho ini adalah cetak biru dari seorang pemain sayap modern. Dia sangat eksplosif, punya kemampuan dribble yang lengket dan mematikan, serta bisa beroperasi di kedua sisi sayap dengan sama berbahayanya. De Zerbi sangat yakin, di bawah sistem permainannya, Savinho akan meledak potensinya dan bertransformasi menjadi salah satu pemain sayap paling menakutkan di seluruh daratan Eropa. Savinho saat ini tinggal merampungkan tes medisnya di London sebelum diperkenalkan secara resmi. Namun, ambisi Spurs tidak berhenti hanya pada Savinho. Nama kedua yang masuk dalam kesepakatan pembajakan ganda dari Manchester City ini adalah Omar Marmoush. Penyerang asal Mesir berusia 27 tahun ini didatangkan oleh City tahun lalu setelah tampil sensasional di Bundesliga. Namun sayangnya, dia mulai kehilangan tempat dan kesulitan mendapatkan menit bermain yang cukup karena harus bersaing dengan sosok striker raksasa, Erling Haaland. Nah, disinilah kejelian De Zerbi kembali diuji. Dia tahu betul bahwa Marmoush adalah senjata rahasia yang sangat fleksibel. Marmoush tidak hanya fasih bermain sebagai penyerang tengah murni, tapi dia juga sangat berbahaya sebagai penyerang bayangan atau saat menusuk dari sektor sayap kiri. Yang paling membuat De Zerbi jatuh cinta adalah Marmoush memiliki etos kerja yang di luar nalar. Dia adalah seorang penekan bola yang sangat agresif, yang rela berlari mengejar bek lawan selama 90 menit penuh. Karakter pejuang seperti inilah yang sangat diwajibkan dalam gaya pressing tinggi ala De Zerbi. Pembicaraan transfer Marmoush kini sudah mencapai tahap akhir dengan nilai transfer yang diperkirakan berada di angka 70 juta pounds. Sang pemain sendiri dilaporkan sudah memberikan lampu hijau secara penuh, karena dia sangat haus akan menit bermain reguler dan ingin menjadi bintang utama di London Utara. Coba kalian bayangkan sejenak betapa mengerikannya komposisi skuad Tottenham Hotspur nanti, kalau seluruh rekrutan baru, untuk musim 2026-2027 ini, dipasang bersamaan di lapangan. Di lini belakang ada Van Hecke dan Andy Robertson, yang memberikan rasa aman dan pengalaman. Di lini tengah ada duet maut Sandro Tonali dan Matheus Fernandes yang siap menguasai aliran bola. Lalu disuplai oleh pergerakan lincah Savinho di sisi sayap, serta daya gedor tanpa henti dari seorang Omar Marmoush di lini depan. Tottenham jelas sedang mengirimkan pesan ancaman yang sangat keras ke seluruh tim elit Premier League. Mereka dengan lantang mendeklarasikan bahwa mereka bukan lagi tim mediocre yang berjuang menghindari zona merah. Roberto De Zerbi telah berhasil mengubah wajah dan mentalitas Tottenham dari sebuah klub yang pasif dan penuh keraguan, menjadi predator yang sangat agresif di bursa transfer. Banyak pengamat sepak bola yang tadinya meragukan proyek besar ini, kini mulai mengubah pandangan mereka. Apalagi De Zerbi dengan sangat santai membalas semua kritik pedas tentang pengeluaran klub yang dinilai terlalu boros. Menurut pelatih asal Italia ini, jika Anda ingin bersaing di kerasnya kompetisi Premier League era modern, Anda memang harus berani menghabiskan banyak uang. Tidak ada satupun tim yang bisa sukses di level tertinggi dan memenangkan trofi bergengsi hanya dengan bermodalkan niat baik dan pemain-pemain pinjaman.
Ini adalah realitas sepak bola modern, dan Tottenham akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Menjelang bergulirnya laga pembuka Premier League musim ini melawan Brentford hari ini, skuad Tottenham jelas akan menjadi pusat perhatian dunia. Tekanan yang ada tentu akan terasa sangat berat di pundak De Zerbi, karena dengan kucuran dana lebih dari 300 juta pounds yang sudah diinvestasikan oleh pihak klub, ekspektasi dari para penggemar setia dan juga jajaran manajemen pastinya melonjak sangat drastis. Finish di papan tengah sudah bukan lagi opsi yang bisa diterima. Target mereka sekarang dipastikan adalah merebut tiket ke kompetisi antar klub Eropa, atau bahkan langsung menggebrak persaingan zona 4 besar Liga Champions. Sebuah era baru The Lily Whites, era yang penuh ambisi dan keberanian, benar-benar telah dimulai. Dari sekian banyak pemain bintang yang sudah resmi deal dan bergabung ke Tottenham Hotspur musim ini, mulai dari Sandro Tonali, Jan-Paul van Hecke, Andy Robertson, Matheus Fernandes, hingga rekrutan teranyar seperti Savinho dan Omar Marmoush. Menurut kalian siapakah yang bakal jadi rekrutan paling sukses dan paling memberikan dampak instan di bawah asuhan Roberto De Zerbi? Dan apakah deretan pemain baru ini sudah cukup untuk membawa Spurs menembus posisi 4 besar Premier League musim ini? Atau justru beban belanja mahal ini bakal bikin mereka keteteran lagi? Tuliskan analisis paling tajam dan prediksi kalian di kolom komentar bawah ya. Kita debat sehat di bawah, sampai jumpa di video berikutnya.